Target teman-teman, bahwa tadi ya penting teman-teman buat kita nentuin target, dan kita punya target supaya apa? Supaya kita jelas hidupnya, kita jelas tujuannya, bahwa tahun ini saya harus bisa mendapatkan sebuah pencapaian yang mungkin dulu tidak pernah saya capai gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya coba akan mau sharing terkait tentang goal atau target ya. Ini video pertama di tahun 2021 teman-teman. Jadi di tahun baru ini kita harus punya semangat baru ya. Biasanya kan orang punya resolusi yang ingin dicapai pada satu tahun ini. Nah, sebelum kita ngomongin resolusi di tahun ini, coba kita evaluasi apa kabarnya resolusi kita di tahun kemarin, di tahun 2020. Apakah resolusi-resolusi yang sudah kita buat di tahun 2020 kemarin sudah sepenuhnya tercapai, atau justru stagnan, masih di tempat dan tidak beranjak kemanapun gitu. Jadi nggak kita nggak achieve lah gitu. Jadi kita nggak achieve terhadap target atau goal kita tahun kemarin. Itu bagi teman-teman sudah memiliki target ya, atau yang sudah punya resolusi di tahun 2020. Nah, masalahnya adalah banyak di antara kita yang mungkin tidak peduli dengan goal atau target yang ingin kita capai. Jadi kayak ya kita hidup mengalir aja seperti air gitu. Padahal teman-teman, kita sebagai manusia, apakah prinsip kita itu seperti itu, hidup mengalir saja seperti air? Kalau saya sih kurang setuju ya. Karena air itu kan dia akan mengalir hingga ke titik terendah gitu. Jadi sifat air kan dia akan mengisi ruang-ruang yang paling rendah, ruang kosong yang paling rendah. Jadi kalau ada air di gunung itu kan mengalir ke sungai sampai ke laut, di mana laut adalah titik terendah dari istilahnya dataran terendah lah ya. Jadi seperti itu. Nah, kita sebagai manusia kan nggak seperti itu. Kita sebagai manusia seharusnya kita berjuang untuk mencapai titik tertinggi dalam kehidupan kita, itu berlawanan dengan prinsip air. Jadi ada istilah, kadang-kadang ketika kita berada di lingkungan yang kurang kondusif atau tidak ideal, ya kita nggak harus mengalir terus terbawa arus seperti kondisi yang ada, padahal kita sadar sepenuhnya bahwa kondisi itu nggak bagus. Idealnya seperti apa ya, kita seharusnya melawan arus tersebut gitu. Jadi kalau saya menganalogikan itu seperti ikan teman-teman. Ikan di laut itu kan dia hidup di air yang asin. Tapi kalau teman-teman pernah makan ikan, pasti pernah kali ya. Makan ikan laut itu kalau dimasak nggak dikasih garam itu nggak ada rasa asinnya sedikit pun. Nah, kenapa bisa begitu teman-teman? Karena ikan itu hidup. Jadi dia hidup tidak ngikutin kondisi yang ada di situ. Beda halnya ketika ikan itu mati sebelum ditangkap oleh nelayan, terus kita masak, dia pasti asin karena dia ketika mati dia garam-garam yang di lautan itu akan terserap oleh tubuh ikan tadi yang mati. Tapi ketika ikan itu tangkap hidup, tidak ada rasa asinnya sedikit pun. Nah, begitu pula kita teman-teman. Kalau kita berada di lingkungan yang mungkin kurang bagus ya, kurang ideal, kurang baik, tugas kita adalah bukan terwarnai oleh mereka, tapi kita seperti ikan yang hidup tadi. Kita memberi warna kepada mereka. Kita leluasa bergerak, memberikan pengaruh yang positif gitu. Jadi bukan kita justru dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Nah, kembali ke resolusi teman-teman, bahwa pentingnya sebuah resolusi atau target itu kayak kalau kita pengen pergi, itu kan kita harus punya tujuan ya, tujuan yang jelas. Misalkan saya mau kerja, tentu saya punya kantor yang akan saya tuju gitu. Atau saya pengen kuliah, tentu saya punya kampus yang emang saya terdaftar di situ, dan ketika saya berangkat kuliah ya di situ gitu. Beda halnya ketika saya nggak punya tujuan sama sekali gitu. Maka ada istilah nih, saya lupa istilah ini dari mana, siapa yang mengatakan, kalau nggak salah ada di sebuah buku itu, jika kamu tidak punya tujuan apapun, bisa dipastikan kamu tidak akan pernah pergi kemanapun. Jadi tujuan itu menentukan bagaimana kita bertindak agar sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Nah, sama dengan sebuah resolusi atau goal atau target teman-teman.
ketika kita punya target, maka segala upaya dan sumber daya kita itu akan kita fokuskan, kita coba kerahkan untuk mencapai target yang ingin kita capai tadi. Beda halnya ketika kita tidak punya resolusi, yang nggak punya target sama sekali, maka cenderung ya tadi kita akan berjalan mengalir, hidup mengalir seperti air aja. Ketika ada waktu luang ya kita nggak memaksimalkan untuk gimana caranya agar waktu luang tersebut bisa memberikan kebermanfaatan buat orang lain atau memberikan suatu pertumbuhan buat diri kita sendiri. Tapi kalau nggak punya target sama sekali ya kita bingung mau apa gitu. Jangankan yang nggak punya target ya, yang sudah punya target aja kita suka terdistraksi gitu dengan notifikasi di smartphone atau hal lain sebagainya. Jadi penting ya teman-teman, bahwa ketika kita punya target maka kita akan fokus, dan setiap kesempatan atau waktu yang kita miliki itu akan kita coba kerahkan untuk mencapai target kita. Nah, kalau kemudian bicaranya gimana sih cara menentukan target, itu beda lain, beda lagi ya. Ketika kita ingin menentukan target yang ideal itu beda lagi. Tapi setidaknya kita harus punya target dulu nih gitu. Misalkan teman-teman tahun ini saya pengen punya rumah, pengen lulus S1 atau daftar kuliah, atau saya pengen punya pekerjaan dengan gaji sekian, pengen punya pekerjaan karena sebelumnya nggak punya pekerjaan, atau apapun itu, atau saya ingin menciptakan nulis buku, ingin menerbitkan sebuah buku di tahun ini, apapun itu, yang pasti teman-teman harus punya target atau achievement di tahun ini. Kalau yang kemarin 2020 punya target tapi nggak achieve, nggak tercapai, maka sekarang adalah momen untuk evaluasi. Karena memang di tahun 2020 itu tantangannya sangat luar biasa dan luar prediksi atau dugaan ya teman-teman ya. Dimana ada pandemi, ada covid yang sebelumnya mungkin nggak pernah terprediksi oleh kita gitu. Tapi itu memberikan pelajaran penting buat kita. Pelajarannya apa? Bahwa segala sesuatu itu kadang terjadi secara spontan tanpa kita prediksi dan kita duga. Nah, masalahnya adalah bagaimana kemudian kita merespon segala hal tadi yang bersifat secara mendadak atau spontan yang tidak terprediksi sebelumnya. Nah, ini membuat kita belajar bahwa kita harus punya adaptabilitas yang tinggi, teman-teman, supaya ketika terjadi sesuatu di luar prediksi kita, itu kita sudah punya kemampuan untuk beradaptasi. Maka dulu ada istilah ya, ketika dinosaurus punah tuh kan katanya nggak bisa beradaptasi. Maka ada istilah bahwa dinosaurus itu nggak lebih keren daripada kecoa gitu. Meskipun secara fisik dinosaurus jauh lebih besar, jauh lebih kuat, dan jauh lebih keren gitu dibanding kecoa. Buktinya apa? Kalau teman-teman ke museum dinosaurus terus ada replikanya doang nih, pas terus teman-teman lihat ada kecoa, pasti kalau teman-teman pengen foto bareng nggak mungkin foto bareng dengan kecoa, pasti milihnya foto bareng dengan dinosaurus. Kenapa? Karena dinosaurus menurut kita lebih keren dibanding kecoa. Tapi untuk adaptabilitas ternyata kecoa lebih adaptif dibanding dinosaurus. Kan ada beberapa teori ya, ketika ada meteor yang menghantam bumi itu dinosaurus nggak bisa bertahan karena panasnya dan lain sebagainya. Ada teori lagi bahwa punahnya dinosaurus itu karena kondisi cuaca yang ekstrim sangat dingin yang terjadi di bumi sehingga dia nggak mampu bertahan. Nah, kecoa teman-teman, di kantor kita kecoa ada, di kampus ada, di rumah ada, di dapur ada, di selokan ada, di mana-mana ada. Jadi dia bisa hidup dimanapun gitu. Artinya dia punya adaptabilitas yang tinggi di tempat manapun gitu. Cuma saya kurang tahu juga apakah di kutub utara juga ada kecoa atau tidak ya. Jadi kalau teman-teman pernah ke kutub utara dan nemuin kecoa ya boleh share ya di kolom komentar gitu. Oke, jadi kembali lagi ke target teman-teman, bahwa tadi ya penting teman-teman buat kita nentuin target, dan kita punya target supaya apa? Supaya kita jelas hidupnya, kita jelas tujuannya, bahwa tahun ini saya harus bisa mendapatkan sebuah pencapaian yang mungkin dulu tidak pernah saya capai gitu. Nah, di video berikutnya kita akan sharing ya bagaimana kemudian kita membuat sebuah target yang ideal agar itu benar-benar bisa kita capai. Tapi setidaknya kita harus punya target terlebih dahulu. Oke, video ini cukup sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua agar tahun 2021 kita jauh lebih oke dibanding tahun 2020, dan jauh lebih meningkat lagi kapasitas diri kita, kemampuan kita, adaptabilitas kita, dan kesuksesan kita. Semoga kita sukses selalu, dan semoga video ini bermanfaat dan memotivasi serta menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.